Eh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryanto dari program studi PJJ Informatika Universitas Saber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas satu dari mata pelajaran algoritma dan pemrograman untuk penilaian ujian tengah semester atau UTS. Oke, jadi di tugas satu tersebut ada dua soal ya. Untuk soal pertama itu, saya disuruh membuatkan program sebagai berikut dengan inputan ada masukkan nama, masukkan umur, masukkan tempat lahir, dan masukkan berat badan. Yang dimana itu harus memiliki output, nama, mengeluarkan atau mengeprint nama Anda yang diinput, umur Anda yang diinput, tempat tanggal lahir yang diinput, dan berat badan yang diinput. Oke, untuk jawabannya itu seperti ini. Di sini akan saya terangkan. Di sini ada include IOStream, yang mana itu tuh agar kita bisa menggunakan library atau komponen dari C++ IOStream ini seperti code, cin, dan cin ignore gitu. Jadi untuk bisa menggunakan library atau code ini kita harus mengincludekan dulu IOStream-nya. Kemudian kita ada mengincludekan string. Di sini untuk bisa maksudnya itu biar untuk mengolah string ya. Di sini juga ada using namespace std. Nah, kita langsung menggunakan using namespace std di sini itu agar tidak perlu lagi mendeklar di setiap code-nya di sini, di dalam code ini. Nah, untuk jawabannya sendiri, di sini saya membuat sebuah variabel dengan tipe data string, yaitu nama, tempat lahir. Kemudian ada variabel umur dan berat badan dengan tipe data integer, yang dimana variabel-variabel tersebut akan menampung value dari inputan kita. Di sini ada code masukkan nama, yang mana dia itu akan menampilkan atau mengeprint ya, mengeprint masukkan nama. Kemudian ketika kita enter, dia akan mengeset variabel name ini dari value yang kita input. Terus kemudian ada masukkan umur, ini juga sama. Ketika touchin ini dia akan ngeset si variabel umur dengan inputan yang kita input tersebut juga. Di sini ada cin ignore untuk membersihkan new line dari buffer sebelumnya. Kemudian ada masukan tempat lahir, di sini juga sama, ini akan mengeset ya variabel tempat lahir dengan yang kita input. Kemudian ada masukan berat badan. Kemudian di sini dia ngeset variabel berat badan dengan inputan yang kita input. Nah, kemudian dari semua ini, kemudian kita harus menampilkan, karena di sini kita harus ada output ya. Kemudian di sini ada saya print output agar bisa ada perbedaannya. Kemudian saya print nama Anda, ini variabelnya, terus ada ini untuk menutupnya, untuk mengenter ya, menutupnya ya. Kemudian ada umur Anda, terus saya juga ngeset di sini untuk menampilkan umurnya berapa yang telah diinput tadi ya. Terus di sini ada tempat lahir, di sini baru di ini apa variabel tempat lahirnya juga. Kemudian ada berat badan, di sini ada variabelnya. Kemudian ketika kita menjalankan, maka akan muncul yang pertama itu masukkan nama. Ketika kita input Nuryanto misal, kita enter, kemudian akan muncul masukkan umur. Kemudian kita ketik umur kita misal 33, kita enter akan muncul masukkan tempat lahir. Kita ketik Jakarta, kemudian akan masukkan berat badan. Kita masukkan berat badan. Nah, ketika kita enter, dia akan mengeprint outputnya. Outputnya itu seperti soalnya ya. Ini untuk jawaban nomor satu dari soal nomor satu. Kemudian next kita ke soal nomor dua. Di sini saya disuruh untuk membuat program menghitung rata-rata dan menentukan grade. Di sini ada inputan masukkan NIM, masukkan nama, masukkan nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Di sini ada output seperti berikut. Rata-rata adalah dan grade-nya adalah apa gitu. Nah, di sini ada cara perhitungannya ya, ada catatannya. Jadi untuk mendapatkan rata-rata itu kita harus menjumlahkan nilai 1, nilai 2, nilai 3, kemudian dibagi 3. Untuk mendapatkan grade, kita harus ada validasi atau if
menggunakan if statement ya. Jadi jika nilainya yang didapat dari rata-ratanya lebih dari sama dengan 8, maka grade A. Jika nilainya lebih dari sama dengan 70 dan nilainya kurang dari 80, maka grade B, dan seterusnya ya. Jika di bawah 50, maka grade E. Oke. Nah, untuk jawaban nomor 2, ini sama seperti yang tadi, ada include your string, ini agar kita bisa menggunakan quote dan chain. Tapi di sini saya perbedaannya adalah saya tidak menyertakan use namespace std, sehingga kita bisa mengcompare ya. Mengcompare, kalau tidak menggunakan use namespace std itu, kita di dalam codingannya harus menggunakan std ini. Lihat, seperti berikut. std gue string name, nama. Di sini saya membuat variabel name dan nama itu tipe datanya string. Kemudian ada nilai 1, nilai 2, nilai 3 dengan tipe data double. Ini sama seperti yang jawaban di nomor 1. Kita harus menampung inputan-inputan itu ke dalam variabel yang kita buat. Kayak masukkan name, kita tampung ke variabel name, masukkan nama, kita tampung ke variabel nama, terus ada nilai 1, kita masukkan ke nilai 1, dan seterusnya sampai ke nilai 3. Kemudian di sini ada kita proses perhitungannya. Nah, di sini saya membuat variabel namanya rata-rata dengan tipe data double. Karena nilai 1 sampai 3 ini double ya. Agar tipe datanya sama, maka kita buat dengan double juga. Kemudian kita jumlahkan dulu nilai 1, nilai 2, nilai 3, kemudian kita bagi 3, sehingga kita dapat nilai rata-ratanya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai rata-rata, maka kita akan menghitung untuk melakukan logic if statement untuk mendapatkan grade-nya. Di sini saya membuat variabel grade dengan tipe data string. Nah, di sini saya membuat if statement-nya. If statement-nya adalah ketika rata-ratanya lebih dari sama dengan 80, maka grade-nya yang saya buat ini, itu saya set sama dengan A. Dan seterusnya, ketika rata-ratanya lebih dari sama dengan 70, grade-nya B. Kalau rata-ratanya lebih dari sama dengan 60, C. Dan else if rata-ratanya lebih dari 50 sama dengan D, else maka E. Nah, ini untuk outputnya. Outputnya seperti yang di soal, rata-rata adalah titik 2. Nah, ini saya set variabelnya ya, variabel rata-rata. Kita mau di sini, dan saya print juga grid titik 2. Saya set gridnya, variabel grid di sini, sehingga akan muncul seperti ini. Ketika program di running, dijalankan, itu akan muncul pertama masukkan name. Setelah kita menginput name, kita enter, dia akan muncul masukkan nama. Setelah masukkan nama, kemudian muncul nilai 1, kita input misal 80, kemudian masukkan nilai 2, 70, kita masukkan nilai 3, itu misal 89, dia akan menghitung rata-rata yang didapat dari ini. Kemudian akan menampilkan rata-ratanya itu 79,667. Nah, ini grade-nya B. Karena sesuai dengan yang ini ya, nilai rata-ratanya itu lebih dari sama dengan 70. Maka dia B. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasannya dari tugas 1 algoritma dan pemrograman. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.